Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pengertian pengendalian, fungsi dari pengendalian, pengertian pengendalian operasional, dan jenis-jenis pengendalian. Pengertian pengendalian. Pengendalian adalah tindakan yang menyesuaikan operasi dengan standar-standar yang sudah ditentukan, dan dasarnya adalah informasi yang dimiliki oleh para manajer. Kemudian ada fungsi pengendalian. Yang pertama, mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan dengan melakukan pengendalian secara rutin, disertai adanya ketegasan-ketegasan dalam pengawasan, yakni dengan pemberian sanksi yang sewajarnya terhadap penyimpangan yang terjadi. 2. Memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjadi. Jika penyimpangan telah terjadi, hendaknya pengendalian dapat mengusahakan cara-cara perbaikan. Kemudian yang ketiga, mendinamisasikan organisasi. Dengan adanya pengendalian, maka diharapkan sedini mungkin dapat dicegah adanya penyimpangan, sehingga unit organisasi selalu dalam keadaan bekerja secara efektif dan efisien. Kemudian yang keempat, mempertebal rasa tanggung jawab. Dengan adanya pengendalian dari pihak manajemen, maka karyawan diharapkan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diembannya. Kemudian ada pengertian dari pengendalian operasional. Pengendalian operasional adalah proses pengaturan yang sistematis dari aktivitas-aktivitas organisasional untuk menjadikan mereka konsisten dengan harapan-harapan yang dibentuk dalam rencana, target, dan standar kerja. Kemudian ada jenis-jenis pengendalian. Yang pertama ada pengendalian umpan maju atau feed forward control. Kemudian yang kedua ada pengendalian yang berkesinambungan atau concurrent control. Kemudian yang ketiga ada pengendalian umpan balik atau feedback control. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitriani dengan NPM 10121233 dari kelas C7 Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengendalian, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pengendalian umpan balik. Langkah-langkah pengendalian umpan balik. Pengendalian umpan balik merupakan proses mengukur keluaran dari sistem yang dibandingkan dengan suatu standar tersebut. Sistem pengendalian umpan balik disebut juga dengan istilah negative feedback, karena hasil balik yang negatif akan dikendalikan supaya menjadi baik untuk masukan proses selanjutnya. Langkah-langkah pengendalian umpan balik ada 4 poin. Yang pertama, membangun standar kerja. Yang kedua, mengukur kinerja aktual. Yang keempat, membandingkan kinerja dengan standar. Untuk poin yang pertama ada membangun standar kerja. Menurut Wirawan, standar kerja adalah sebuah target, sasaran, tujuan, serta upaya kerja dari karyawan dalam jangka waktu tertentu. Setiap orang maupun perusahaan dalam melakukan kegiatan selalu berusaha untuk menentukan metode kerja yang baik, karena dengan metode kerja yang baik akan dapat meningkatkan produktivitas kerja yang tinggi. Yang kedua ada mengukur kinerja aktual. Nah, salah satu tantangan dalam melakukan pengendalian adalah mengukur kinerja aktual. Mengukur kinerja nyata atau aktual, kinerja berdasarkan informasi yang tersedia dari berbagai sumber seperti pengamatan, laporan statistik, laporan lisan, maupun laporan tertulis. Pengukuran prestasi kerja yang idealnya dilaksanakan atas dasar pandangan ke depan, sehingga penyimpangan yang mungkin terjadi dari standar dapat diketahui lebih dulu. Dan yang ketiga ada membandingkan kinerja dengan standar. Pada tahap ini, kinerja nyata atau kinerja aktual dibandingkan dengan kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. Perbandingan ini akan mengungkapkan penyimpangan antara kinerja aktual dengan standar. Membandingkan kinerja dengan standar, yaitu dengan membandingkan hasil pengukuran dengan target atau standar yang telah ditetapkan. Bila prestasi sesuai dengan standar, manajer akan menilai bahwa segala sesuatunya berada dalam kendali. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, salah ucap ataupun salah kata karena saya masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Salsabel Agustini dengan NPM 101212232 kelas C7 Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian. Yang pertama, mengambil tindakan korektif. Proses pengawasan tidak lengkap bila tidak diambil tindakan untuk membetulkan penyimpangan yang terjadi. Apabila prestasi kerja diukur dalam standar, maka pembetulan penyimpangan yang terjadi dapat dipercepat. Nah, oleh karena itu, manajer sudah mengetahui dengan tepat terhadap bagian mana dari pelaksanaan tugas oleh individu atau kelompok kerja, tindakan koreksi itu harus dikenakan. Yang kedua, ada sistem pengendalian operasi, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pengendalian keluaran output, meliputi ada 3 bagian. Yang pertama yaitu ukuran kinerja keuangan, yang kedua sasaran organisasi, dan yang ketiga anggaran operasional. Yang kedua adalah pengendalian perilaku behavior, meliputi di sini ada 3 bagian: supervisi langsung, yang kedua manajemen berdasarkan sasaran, yang ketiga aturan dan prosedur operasi standar, dan yang ketiga ada pengendalian budaya kultur meliputi di sini juga sama ada 3 bagian. Yang pertama nilai, norma, dan sosialisasi. Dan yang terakhir ada ciri-ciri pengendalian yang efektif, terbagi menjadi 9 poin. Yang pertama akurat, yang kedua tepat waktu, dan yang ketiga objektif dan komprehensif. Yang keempat ada dipusatkan pada titik pengendalian strategis. Yang kelima ekonomis. Yang keenam realistis dan organisasi. Yang ketujuh fleksibel. Yang kedelapan perspektif dan operasional, dan yang kesembilan diterima oleh anggota organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.